Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Abai wa mahadi wa istadih. Dari jami' ikhwanuna nabiyyin sallallahu alaihi wa ashabihi wa alaihi tabi'in. الذين رضي عنهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم وعلى من أرسلنا بالصالح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Mugi-mugi sedaya warga kula panjenengan ingkang taksih dukung pinaringan sehat walafiat, istiqomah bi ibadah, tansah pinaringan rezeki ingkang halal kathah lan barokah, putra wayah dados dzurriatan thayyibah, nasalihin salihat, faizin faizat, dan dunia baca akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Ingkang sampun sedo mugi tansah pinaringan maghfirah lan rahmat. Ingkang gerah muga-muga pinaringan sehat walafiat. Lan ingkang sulit rezekinipun mugi dipun gampelaken dening Allah Ta'ala. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa sallim daiman abada ala habibi خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي نرجى شفاعته أون من الأهل مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Masyarul muslimin muslimat sedaya ingkang kula mulyakaken, monggo kita sambut rahmat nikmatipun Allah kanthi syukur ingah kita ucapaken hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lajengipun niki kula maos ayatipun Allah ingkang nerangaken peristiwanipun Nabi Musa sasampunipun adu kesaktian kalian Fir'aun. Kalau Fir'aun mendambakan ahli sihirnya, sedangkan Nabi Musa pun paringi mukjizat ingkang luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, ingkang sampun terkenal sekali. Menika tongkat menjadi ular besar, ingkang kemudian menelan tongkat-tongkat dan tampar-tampar bikinan tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Tapi setelah tukang-tukang sihir niki mengerti tentang kebenaran mukjizat, alhamdulillah mereka kemudian mendapatkan hidayah
dalam sekejap mata manusia kalau Allah kehendaki. Sebelumnya itu sebagai musuhnya Nabi Musa, karena mereka melawan Nabi Musa, tukang-tukang sihir. Dalam sedetik kemudian menjadi pengikut-pengikut Nabi Musa dan sekaligus menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa perubahan hati manusia. Sebelum melangkah satu langkah dia sebagai musuh-musuh Allah, setelah satu langkah dia melangkah ke depan, terbalik kondisinya menjadi kekasih Allah. Sehingga ketika diancam dengan apapun siksaan dari pihak Fir'aun, maka mereka tidak gentar menghadapi siksaan itu. Tetap konsisten, komitmen dengan keyakinan di mana yang dibawa oleh Musa adalah sebuah kebenaran. Ancamanipun Fir'aun boten main-main. Wala saufa ta'lamun la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum ajma'in. Fir'aun mengatakan, kamu nanti akan tahu apa yang aku perbuat untuk kalian sekalian. Akan aku potong-potong tangan kalian, akan aku potong kaki-kaki kalian dengan bahasane, kalau kakinya yang kanan, maka yang dipotong tangannya yang kiri, atau sebaliknya, ketika yang dipotong tangan kanannya, kemudian kaki kirinya. Itu bahasa Indonesia ini piye gak iso aku. Bahasa Jawa ini diselentang. Diselentang niku ya ngono ki mengae. Sing tangane sing tengen karo sikile sing ibu. Itu ancaman luar biasa. Dan setelah itu maka dia akan dikerek, lausol libanakum, akan dikerek. Dikerek ya bahasa Indonesia nih. Di panjer seperti bapangan. Panjer di pohon-pohon kurma. Tetapi bagaimana sikap para saharoh yang telah kemasukan rasa iman, yang spontanitas menjadi iman yang sangat kuat? Maka dia mengatakan, qalu la doiro, tidak masalah, la doiro, tidak ada masalah, tidak ada bahaya, tidak ada merasa tersiksa saya, tidak ada apa-apa bagi saya kalau hanya seperti itu. Inna ila rabbina munqalibun, sebenarnya saya pasti akan kembali kepada Tuhan kami. Dengan cara kematian apapun, manusia tetap akan mati, cuma model kematiannya itu berbeda-beda. Tapi yang jelas pasti kembali kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya di akhirat. Inna natma'u ayyaghfir lana rabbuna khotoyana. Saya berharap mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah kepada saya atas dosa-dosa saya selama ini yang melawan kebenaran, melawan Musa dan serta kaumnya. Dia mengharap maghfirah Allah karena mereka merasa angkunna awwalal mu'minin. Kami sebagai orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Musa. Pertama kali yang beriman dalam arti pada zamannya, pada periode itu memang belum ada yang beriman, maka dia mengatakan angkunna awwalal mu'minin. Dari golongannya Fir'aun yang kemudian beriman pertama kali adalah mereka-mereka justru ahli sihirnya Fir'aun. Justru ahli sihirnya Fir'aun. Orang-orang yang terdekat kepada Fir'aun. Orang-orang yang mendapatkan kedudukan istimewa di hadapan Fir'aun justru kemudian berbalik meninggalkan Fir'aun.
bahkan melawan Fir'aun. Itu gitu aja Bapak. Namanya hati selalu berubah-ubah. Kemarin teman setia, sehari kemudian menjadi musuh bebuyutan. Musuh setia maksudnya ya enggak. Jadi enggak heran kalau dalam dunia politik kemarin bergandengan tangan, besok gak di apa nih, gak direkrut, gak ketekan karepe berbalik bantat dan kemudian mengkhianatkan. Ya ngono iki wis ranggumun donya wis ngono kuwi. Nah, setelah kemudian seperti itu, Allah memberikan atau menurunkan wahyu perintah kepada Nabi Musa, wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi. Allah memberikan wahyu kepada Musa yang berupa perintah agar Nabi Musa berangkat waktu malam bersama dengan hamba-hamba Allah yang beriman, yaitu orang-orang Bani Israel yang telah beriman pada Nabi Musa. Setelah Nabi Musa itu mukim di daerah atau di tempatnya Fir'aun. Ini juga luar biasa. Musa kecilnya diasuh Fir'aun menjadi nabi. Musa Samiri yang diasuh Jibril menjadi kafir. Jadi asuhan ini sendiri enggak menjamin. Jadi Musa Samiri yang kemudian berlawanan dengan Nabi Musa itu yang mengasuh bukan main-main, tapi malaikat Jibril. Tapi jadi orang munafik, jadi orang kafir yang kemudian membuatkan berhala bagi orang-orang Bani Israel itu kan Musa As-Samiri yang sebangsa Samiroh, negara Samir. Itu yang mengasuh kecilnya karena dia terlantar, tidak ada yang mengasuh, maka yang mengasuh malaikat Jibril langsung. Tapi jadinya sebagai orang munafik, orang kafir. Musa yang diasuh oleh Fir'aun, notabene musuh Allah, maka dia menjadi seorang Nabiullah. Ini memang sesuatu yang di luar nalar kita, dan itu harus kita terima kenyataan yang seperti itu. Kalau mungkin bisa diselidiki atau dibaca secara zahir itu, situ peran daripada seorang ibu yang solehah namanya Sayyidah Asiyah yang ketika itu menyayang kepada Nabi Musa alaihissalam dan kemudian juga beriman kepada Nabi Musa. Ini kalau secara zahir diasuh oleh seorang ibu, artinya istri Fir'aun yang memang punya pemikiran yang berbeda dengan Fir'aun. Dengan perjuangan Asiyah maka selamatlah Nabi Musa ketika masih kecil diancam untuk dibunuh oleh Fir'aun. An asri bi ibadi innakum muttabaun. Hai Musa, bawalah lari, bahasanya begitu. Pada waktu malam hamba-hambaku yang beriman, nanti kamu akan dikejar oleh Fir'aun. Jadi Musa berangkat berkemas-kemas malam. Nah akhirnya akan ketahuan juga karena sudah diberi Allah sudah berfirman, innakum muttabaun. Kamu akan dikejar oleh Fir'aun. Maka ketika Fir'aun dikabari tentang perginya Musa bersama kali orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Bani Israel sebagian itu, maka Fir'aun kemudian memerintahkan cara saiki yo polda-polda sa Indonesia untuk mengirimkan mengirimkan tentara sebanyak-banyaknya. Karena memang gini, Fir'aun itu punya kota 1000 kota, nggak main-main. Di cara saya ini mungkin ya 1000 wilayah. Wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain sebagainya itu ada 1000
1000 kota apa namanya gubernur. Kalau di tingkat polisi kan berarti Polda. Kalau di tingkat tentara berarti apa? Apa sini? Pangdam. Sembuh kono kaisa aku. Itu 1000 kota. 1000 kota. Dan punya wilayah 12.000 desa. 12.000 desa dengan kota 1000 kota. Ini dikompak supaya mengirimkan tentaranya mengejar Nabi Musa bersama dengan orang-orang Bani Israel. Fir'aun mengatakan innaha ila syirzimatun qalilun. Mereka orang-orang Bani Israel itu hanya kelompok kecil sedikit. Berapa dibilang sedikit oleh Fir'aun, menganggap itu kecil. Mereka orang-orang Bani Israel itu sejumlah 600.000 dan 70, jadi 670.000. Kecil, katanya kecil dibanding dengan tentara Fir'aun. Tentara Fir'aun ini pasukan peletonnya saja, muqaddimatul jaysh, katakanlah kepala-kepala, ya bahasa ini kayak sak peleton. Sak peleton ini pirang personil dah, gak roh aku. Katakanlah setiap kelompok dia punya jenderal, supaya aku mana nih jenderal ya. Jadi pimpinan tentara itu wis tak anggap jenderal nek wis bahasane gak iso. Jenderale Fir'aun kuwi piro? 700.000 jenderal. Indonesia berapa jenderalnya? Mulai Jenderal Ahmad Yani gitu. 700.000, kalau nggak salah saya katakan itu jenderal, maksudnya karena muqaddimatul jaysh, pemimpin tentara, pemimpin masing-masing kelompok pasukan itu disebut apa? Enggak, ya enak aku ngomong jenderal ngono wis. Jenderale 700.000. Jenderale toke jumlahnya melebihi jumlah dari orang-orang Bani Israel. Kita bisa bayangkan kalau satu jenderal itu memimpin orang 100 kan berarti kali sekian. Jadi ngejar Musa itu kecil. Makanya Fir'aun mengatakan innaha ulai lasirzimatun qalilun. Kenapa? Sebenarnya sudah melarikan diri kan aman ya namanya. Jadi ketika beradu kesaktian, walaupun itu bukan kesaktian menurut umumnya, artinya adu antara mukjizat dan ilmu sihir, mereka terkalahkan oleh Nabi Musa, dan kemudian tukang-tukang sihir itu sama beriman, dan mereka kemudian meninggalkan tempat itu, meninggalkan daerah Fir'aun. Jadi Fir'aun kan wis aman kan, wis gak diancam oleh dakwahnya Nabi Musa, karena Nabi Musa sudah membawa pergi kaumnya yang beriman ke tempat yang disebut sekarang mungkin ya Baitul Maqdis atau siapa ya itu ya Israel sekarang itu atau bagaimana kan. Bagi Fir'aun kan jane wis aman juga kan, tapi karena mereka merasa dihinakan, digelakno karo Musa, mengalahkan saharohnya, mengalahkan tukang-tukang sihirnya, dan menghina Fir'aun yang diagungkan oleh orang Mesir dianggap sebagai Tuhan, itu kemudian disuruh ikut kepada Nabi Musa. Itu menurut bahasa Fir'aun, Musa megelnya aku, Musa wa innahum lana laghaidun, mereka itu megelnya aku, wis godak kejar mereka, jane wis aman jane, tapi mergo nafsu ya, karena
emosi dihina, emosi dijelek-jelekkan begitu, emosi merasa direndahkan. Musa mbiyen sing ngomong aku gede mentang-mentang, ngelok-ngeloknya aku kafir, ngeloknya aku enggak beriman, malah aku suruh ikut pada dia, itu apa? Kan gengsi toh, mbiyen sing ngeramut Nabi Musa iku Fir'aun, bisa balik punya ilmu, kok mentang-mentang aku dikon jadi santri nih Nabi Musa, kan megel ngono iki jenenge. Kata Fir'aun innahum lana laghaidun wa inna lajami'un hadirun. Dan kita kata Fir'aun, kita semua itu orang yang sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan, sudah siap untuk bertempur. Ayo kejar kejar si Nabi Musa bersama Bani Israilnya. Dengan sombongnya, karena dia merasa sudah terlatih, sudah ada kesiapan untuk berperang, sementara Nabi Musa bersama dengan orang-orang Bani Israel tidak punya senjata apapun. Nah, ini bahasanya Allah, fa akhrajanahum min jannatin wa uyun. Maka Allah bahasanya mengeluarkan Fir'aun dari tempat yang indah. Allah mengusir atau mengeluarkan Fir'aun bersama dengan pasukannya dari kebun-kebun yang mereka miliki. Ada banyak kebun di daerah Mesir, di kanan kirinya sungai Nil itu tempatnya adalah areal yang loh begitu, areal yang subur, maka itu disebut sebagai jannat, sebagai kebun-kebun apalah begitu, pokoknya tempat yang subur. Dan banyak air yang mengalir bahkan di sela-sela rumah-rumah mereka. Cara saya kios songko sumber disembung nenggone paralon ngono enak, mengalir di setiap rumah. Kan ngono to, dadi songko gunung kono terus di gawekno sambungan-sambungan melalui pipa-pipa bisa dibawa ke masing-masing rumah. Kayak nenggone Kalimantan itu dari air Mahakam diunggah nenggone tower terus disalurno nenggone perumahan. Iku gambaran kira-kira ngono. Jadi itu nek nyang Kalimantan jelas. Jadi orang-orang sekitar Mahakam itu pakai air dari Mahakam dengan cara diangkat ke tower dan kemudian disalurkan melalui pipa-pipa untuk kecukupan keseharian masyarakat yang ada di sekelilingnya. Tak pikir ya ngono. Jadi teori ini Fir'aun itu ya kira-kira dari sungai Bengawan Nil itu ya bahasanya. Wis sungai kadek Bengawan. Iya, terus diatur saluran-saluran melalui pipa-pipa sehingga di sini dikatakan air itu masuk di celah-celah rumah mereka, masuk di dalam rumah-rumah mereka. Itu air dari sungai Nil. Wa kunuzin, dia itu dikeluarkan oleh Allah dari tumpukan harta bendanya. Sebut kunuz itu adalah sesuatu harta benda yang bersifat permata, artinya seperti emas atau selaka, perak, yang notabene disebut kunuz itu adalah harta benda yang tidak dizakati. Dalam Quran itu walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata tsumma la yunfikunaha. Jadi bahasa Al-Quran yaknizuna dzahaba itu orang yang menyimpan kekayaan yang tidak dizakati, itu bahasa Qurannya disebut kunuz. Kunuz itu kanzun. Kanzun itu artinya sesuatu yang digudangkan. Digudangkan artinya tidak diinfakkan, tidak dikeluarkan zakatnya. Dan keluar dari makomin karim, dia itu punya tempat yang mulia, kedudukan yang mulia. Ning mergo gregeten karo Musa,
oleh Allah mereka digiring untuk keluar dari suasana negara yang penuh dengan kekayaannya hanya karena nuruti apa? Sumbernya apa? Nuruti apa? Dendam, pegel karo Nabi Musa. Disebut makomin karim majlisin hasanin, yaitu tempat yang mulia, sehingga sana sebagai sang raja yang dipertuan, tidak sekedar dipertuan tapi dipertuhan. Lil umaro wal wuzaro, dia itu dikupengi, dikupengi apa bahasanya, dilingkari apa, dikelilingi. SD maklum lo ini SD ini yang Kemelindi, lo SD gak pati tamat sekolahnya, dikelilingi oleh para pejabat-pejabat teras semacam para menterinya, kabinetnya. Dia di tengah-tengah di majelis yang mulia itu. Dia terusir dari tempat yang sedemikian rupa itu goro-goro pegel karo sapa? Karo Musa. Kuwi balik apa gak Firaun kuwi? Balik apa gak? Ketika ngejar Nabi Musa itu loh balik mulihne apa gak? Kadzalika, demikian itulah cara Allah memberikan harta benda warisan kepada orang Bani Israel yang ketika itu dikuyo-kuyo ngerti? Disio-sio, dihinakan, diperbudak di tengah-tengah kehidupan bangsa Kipti yang dirajai oleh Fir'aun. Itu Israel itu wis gak enek ajine. Diperbudak, masih duduk budak tapi dihinakan. Itu kelakuannya Fir'aun masa itu kepada orang-orang Israel, ya. Nah, jelalah ketika Nabi Musa pergi menuju ke pantai, maka diikuti oleh Fir'aun. Fa'atba'uhum musyrikin. Pada waktu pagi dia dikejar oleh Fir'aun. Artinya orang-orang Israel bersama Nabi Musa niki dikejar oleh Fir'aun sak bolone niki wau. Falamma taro al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Nalika wis padha ketok-ketokan bolone Musa roh nek digodak wis dak-dikduk. Sing godak yaitu Fir'aun sabalane semangat. Lha lho, wonge ayo cepet. Kira-kira ngono bahasane. Sing digodak wis dak-dikduk. Piye? Akhirnya dia mengatakan, "Bagaimana Musa? Inna lamudrakun, awake ketututan iki kok wah kecekel awake dhewe. Inna lamudrakun. Awake kecekel iku. Sementara kita tidak punya kekuatan apa-apa melawan Firaun yang begitu sudah ada kesiapan untuk berperang." Kok padha karo nalika kanjeng Nabi mau hijrah itu kan dibarengi oleh Sayyidina Abu Bakar tok itu. Abu Bakar susah juga mergo jak ngungsi niku. Setelah kemudian berfirman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad, Nabi dawuh, la tahzan innallaha ma'ana. Demikian juga Nabi Musa berkata, kala inna ma'i rabbi. Tidak mungkin awake dhewe ketututan. Tidak mungkin awake dhewe ketutukan. Tidak mungkin ketututan. Kala tidak mungkin, kata Nabi Musa. Inna ma'i rabbi, bersamaku adalah pertolongan Allah. Bersama kita adalah pertolongan Allah yang akan menunjukkan aku jalan untuk menuju selamat. Cek dawa niki wis ngene. Nah, akhirnya ketika Fir'aun sudah sangat dekat dengan Nabi Musa, Nabi Musa kemudian diperintahkan Allah
auhayna ila Musa anadrib bi asaqal bahr. Nabi Musa, pukulkan tongkatmu terhadap lautan. Maka kemudian dipukul oleh Nabi Musa, maka alhamdulillah dengan kekuasaan Allah fanfalaqo, lautan itu menjadi terbelah-belah, yang setiap belahan menggunung seperti kataudil azim. Fakana kullu firqin kataudil azim. Ketika dipukulkan tongkat itu kepada lautan, maka lautan itu terbelah menjadi 12 lajur, 12 lajur. Terus gunung apa banyune menyisih ngelumpuk nih kayak gunung. Di sini lajur jalur sebanyak 12 sesuai dengan jumlah firqah atau qabilah yang dipimpin oleh Nabi Musa. Itu ada 12 firqah. Ini masing-masing melewati jalur, satu firqah, satu kelompok, satu jalur. Enek sing nyritane gununge banyu mengke enek cendilane. Jadi sing lewat jalur kiri bisa melihat jalur orang jalur kanan dan seterusnya. Ngono ki ya enek sing ora ngandel. Mosok. Jadi nggak ada seperti itu, nggak ada katanya. Itu hanya pasang surut. Mana yang ngontai Quran. Kalau ada orang yang berpikir seperti itu ya monggo lah, berpikir itu sampai naik. Nah, ketika sudah terbelah seperti itu, Nabi Musa bersama dengan kaumnya itu masuk di dalam lautan. Tapi sudah tidak seperti lautan, bahkan seperti jalan tol. Ada lajur kanan, lajur kiri, dan seterusnya. Tapi nggak ada tempat untuk mendahului. Nah, Fir'aun tahu, wah jalannya enak. Akhirnya ditut nih bahasa Indonesia nih. Oleh Allah didekatkan Fir'aun ini kepada pasukannya Musa. Nah, sawise ngoten summa wa anjainahu Musa wa mamahu ajmain. Maka kemudian Allah menyelamatkan Musa bersama dengan kaumnya semuanya dalam kondisi air lautan masih seperti itu, masih terbangun bagaikan gunung dan di sebelahnya ada jalan tolnya. Tsumma aghraqnal akharin, yang lain ditenggelamkan oleh Allah, yaitu Fir'aun bersama dengan kaumnya. Di sini ada kata-kata summa aghraqnal akharin, ini artinya jaraknya agak lama, perjalanannya itu agak lama. Artinya lama bagaimana? Setelah Musa dan seluruh pasukan yang terakhir mau melakukan kayak so bareng, yang terakhir ini sudah mentas kabeh songko si segoro, sementara Fir'aun bersama dengan kaumnya itu sudah masuk semua di lautan, nggak ada yang tertinggal. Yang sini sudah mentas kabeh, yang nggak ada yang tertinggal. Yang sini sudah masuk kabeh, nggak ada yang tertinggal. Kemudian summa aghraqnal akharin, maka Allah tenggelamkan kaum yang di belakang ini, yaitu Fir'aun bersama dengan keluarganya atau bersama dengan pasukannya. Dan kemudian jasadnya Fir'aun diperlihatkan agar itu menjadi tanda bahwa Fir'aun adalah bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mungkin mati dan sekarang menjadi museum di Mesir. Aku ya ora tau rono. Rono piye monggo ndelok apa mayite Fir'aun. Mugi-mugi iki jane dereng kula ambil kesimpulan, cuma wis ngene-ngene ya leren sih. Ya artinya alhamdulillah setiap yang benar pada akhirnya adalah mendapatkan sebuah kemenangan. Walaupun skenario Allah seakan-akan memang kita tidak bisa memprediksi bagaimana cara Allah memenangkan firqah yang benar, walaupun dalam kondisi seakan-akan tidak mungkin, menang. Tetapi ja'al haqqu wa zahaqal
mugi manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamd. Wa ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.